Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di Raden Kelana Official. Di video saya kali ini, saya mendapat kiriman cerita dari sahabat subscriber. Cerita ini berdasarkan dari kisah nyata yang saya dapat berapa minggu kemarin, dan cerita ini sudah saya pelajari, dan memang ada sesuatu yang menarik dari cerita ini, dan memang cerita ini memiliki histori yang betul-betul sangat mempengaruhi lah kalau buat diri saya. Dan memang cerita ini berhasil saya kembangkan menjadi suatu cerita yang mungkin malam ini akan saya sampaikan atau saya bagikan kepada sahabat-sahabat di Raden Kelana Official. Dan untuk lebih jelas lagi, tonton video saya sampai selesai. Baiklah teman-teman semua, sahabat-sahabat di Raden Kelana Official, saya akan menceritakan cerita kiriman yang berasal dari salah satu sahabat subscriber kita yang mengirimkan cerita ini kepada saya untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat semua. Dan cerita ini adalah suatu cerita kisah nyata yang memang dialami oleh sahabat kita. Kita sebut saja di sini namanya Mbak Ayu, karena di sini sahabat kita ini tidak boleh menceritakan nama ataupun latar tempat di mana kejadian ini terjadi. Namun di sini si Mbak Ayu ini memberikan izin untuk membagikan latar tahun di mana kejadian itu berawal. Untuk mempersingkat cerita, saya akan memulai kisah ini. Berawal di tahun 2000, tepatnya di satu daerah yang memang jauh dari kehidupan kota, dan hiduplah satu keluarga yang ya boleh dikatakan keluarga ini adalah keluarga yang berkecukupan lah. Di sini si Mbak Ayu ini memiliki 7 saudara. Nah, jadi kehidupan keluarga dari si Mbak Ayu ini boleh dikatakan lah sebagai orang yang mampu lah ibaratnya. Di sini keluarganya Mbak Ayu ini, orang tuanya memiliki kebun dan memiliki beberapa usaha-usaha lain lah yang bisa untuk menghidupi keluarganya lah. Boleh dikatakan si Mbak Ayu ini tergolong lah dari kehidupan yang berkecukupan lah. Nah, di sini cerita ini bermula di satu daerah yang memang tempat ini awalnya adalah tempat yang sangat damai, tentram, layaknya seperti tempat-tempat lainnya. Namun di beberapa tahun berikutnya itu, jadi datanglah satu keluarga yang berasal dari luar dari kampung itu untuk tinggal di kampung tersebut. Nah, di sini jadi Mbak Ayu ini memiliki 3 kakak laki-laki dan 3 kakak perempuan. Dan beliau ini adalah anak perempuan terakhir dari 7 bersaudara. Nah, di kehidupan mereka ini berjalanlah dengan kehidupan sewajarnya orang di kampung, bersosialisasi dengan tetangga-tetangga. Namun di sini terlihat jelas bahwa keluarga dari Mbak Ayu ini memang memiliki musuh ataupun orang yang tidak menyukai dengan kehidupan mereka di kampung itu. Nah, awal kejadian yang menimpa keluarga dari Mbak Ayu ini berawal dari kejadian yang memang di kampung itu lagi heboh dengan kejadian pencurian ataupun kejadian
kehilangan dari warga-warga setempat yang memang sebelumnya itu memang tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu. Nah, namun di sini salah satu kakak dari Mbak Ayu ini memang ya boleh dikatakan seorang pemuda yang arogan lah, dengan penampilan yang ya selayaknya pemuda kampung yang berkarakter seperti anak nakal lah. Tapi di sini ditekankan juga bahwa si kakaknya ini hanya sekedar pemuda nakal gitu kan, tidak pernah terlibat dengan hal-hal yang menyangkut tentang hal-hal kriminal lah, ataupun hal-hal tentang pencurian ataupun hal-hal lain lah. Namun di sini kakaknya Mbak Ayu ini ternyata mendapat fitnah lah dari tetangga-tetangganya, dari warga-warga kampung yang memang tidak menyukai dengan kehidupan keluarganya si Mbak Ayu ini, bahwa kakaknya ini adalah salah satu pemuda yang memang sering membuat onar lah di kampung ini. Nah, di sini si kakaknya si Mbak Ayu ini dipanggil lah oleh orang tuanya, menanyakan lah tentang hal-hal yang terdengar cerita buruk lah tentang si kakaknya ini. Namun di sini si kakaknya Mbak Ayu ini ya kita sebut saja namanya Bang Dodi. Nah, tapi di sini Bang Dodi itu sama sekali tidak mengakui apapun yang difitnahkan oleh dirinya, apapun yang dituduhkan kepada orang tentang dirinya itu dia sama sekali menyangkal gitu kan. Karena saya ini nakal, tapi tidak pernah berniat untuk mengganggu ataupun mengambil hak orang lain gitu kan. Nah, dari penjelasan si Bang Dodi ini, orang tuanya otomatis percaya akan apa yang diucapkan si Bang Dodi ini. Namun memang kampung itu terlihat seperti ada sesuatu yang aneh lah di kampung itu, dengan kejadian-kejadian yang memang tidak pernah terjadi sebelumnya gitu kan. Namun di sini Bang Dodi ini adalah salah satu pemuda yang aktif lah bergaul dengan pemuda-pemuda lain lah. Walaupun tergolong dari pemuda yang agak nakal, namun di sini dia memang salah satu pemuda yang memang aktif untuk bergaul di masyarakat maupun bergaul dengan warga-warga sekitar lah. Nah, di sini mereka berinisiatif lah untuk mencari tahu tentang hal-hal kejadian aneh yang terjadi di kampung itu, yaitu sangat sering terjadi pencurian yang memang pencurian itu sebelumnya tidak pernah terjadi di kampung itu. Nah, dari cerita orang-orang tersebut, Bang Dodi ini dan teman-temannya itu mencari tahu lah tentang hal itu. Namun di sini mereka sama sekali tidak mendapatkan bukti yang jelas untuk menuduh siapa pelaku dari kejadian tersebut. Nah, tapi warga kampung dan pemuda-pemuda di sana sudah memiliki gambaran bahwa sebelum orang ini datang ke kampung itu memang kampung itu terlihat aman. Namun setelah salah satu warga baru yang datang di kampung itu memang mulai adalah kejadian-kejadian seperti pencurian, kejadian kehilangan lah dari warga itu. Nah, dari situlah Bang Dodi ini berinisiatif untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang baru ini. Nah, dari kejadian-kejadian yang telah terjadi itu memang sedikit ada kejanggalan lah dari peristiwa tersebut. Nah, di sini si Mbak Ayu ini menceritakan bahwa kejadian yang terjadi di kampungnya itu, kejadian pencurian ataupun maling yang terjadi di kampung itu sangat aneh. Nah, anehnya lagi, begitu terjadi pencurian itu memang sama sekali tidak ada jejak ataupun bukti bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumah itu sama sekali bersih. Kalau ibarat kata itu memang dilakukanlah dengan orang yang memang betul-betul berpengalaman lah. Satu pun jejak ataupun bukti pun tidak terlihat di kejadian di mana tempat dia mencuri itu. Namun keresahan warga ini semakin menjadi itu ketika salah satu warga itu kehilangan motor. Nah, kebetulan motor itu tidak jauh lah rumahnya dari rumahnya Mbak Ayu dan Bang Dodi ini. Nah, kemudian warga itu mulai mencurigakan bahwa pelakunya ini adalah si Bang Dodi ini. Karena di tempat kejadian itu pakaian dari Bang Dodi ini ada di salah satu tempat kejadian di mana warga itu kehilangan motor. Nah, dari situ warga mulai mencurigai bahwa sebenarnya
kejadian yang terjadi di kampung ini bukan orang lain tetapi si Dodi inilah. Karena bukti yang didapat dari warga itu adalah pakaian yang dipakai oleh si Bang Dodi ini terlihat di tempat kejadian itu. Nah, di sini mulai Bang Dodi pun merasa agak kurang nyaman lah, karena fitnah dari warga-warga itu, tuduhan dari warga-warga itu memang terbukti. Namun dalam dirinya pun mengakui bahwa bukan aku pelakunya. Tapi yang namanya bukti yang telah didapat oleh warga itu menjadi si Bang Dodi ini terpojok akan hal-hal tersebut. Nah, akhirnya Bang Dodi ini didatangilah oleh ketua RT dan perangkat desa lainnya untuk menemui Bang Dodi ini untuk menanyakan hal tersebut. Nah, di sini singkat cerita, Bang Dodi ini disidanglah oleh orang tuanya dan perangkat-perangkat desa lain untuk menanyakan siapa sebenarnya pelaku dari kejadian yang terjadi di kampung itu. Namun di sini Bang Dodi masih mempertahankan bahwa bukan dia pelakunya. Nah, di sini sempat juga keluarga Bang Dodi ini merasa shock akan kejadian tersebut, karena Bang Dodi ini bercita-cita ingin menjadi tentara. Nah, di sini hancurlah harapan orang tuanya akan Bang Dodi ini dengan tuduhan dari warga-warga ini bahwa kejadian yang terjadi di kampung itu adalah ulah dari si Bang Dodi ini. Nah, kemudian si Mbak Ayu ini, memang waktu itu Mbak Ayu ini ya boleh dikatakan baru beranjak dewasa lah. Namun kan di sini si Mbak Ayu ini sudah mengerti lah tentang mana yang benar, mana yang baik. Nah, dalam beberapa waktu itu sempatlah si Mbak Ayu ini langsung menanyakan kepada Bang Dodi bahwa apa benar Bang, Abang pelaku dari pencurian motor tetangga kita. Nah, di sini Bang Dodi pun sempat melontarkan kata-kata kasar untuk membela dirinya bahwa sesungguhnya memang bukan dia pelaku dari pencurian itu. Nah, terus Bang Dodi pun sempat berkata kepada adiknya, aku ini nakal, tapi aku bukan pencuri. Aku nakal, aku mabok, tapi tidak mengganggu. Tidak pernah aku mengusik hal-hal yang menyangkut tentang kenyamanan orang. Aku ini nakal, tapi tidak mencuri. Kamu harus percaya itu, karena aku ini orang baik dan aku punya niat baik gitu. Aku yang akan membuktikan siapa pelakunya. Nah, dari situ Bang Dodi mulailah si Bang Dodi ini menanamkan dalam dirinya itu bahwa aku akan buktikan bahwa aku bukan pelakunya. Nah, dari kejadian-kejadian kehilangan itu pun Bang Dodi ini setiap malam keluar untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi di kampung itu dan siapa pelaku dari pencurian itu yang mencoba untuk menfitnah dari Bang Dodi ini. Jadi di sini memang ada salah satu warga yang memang tidak menyukai dengan kehidupan dari keluarganya Mbak Ayu ini, kehidupan dari keluarganya Bang Dodi ini memang menjadi provokator lah untuk memanas-manasi warga bahwa sesungguhnya itu keluarganya si Anu, si Dodi itu pelakunya. Saya yakin, soalnya pakaiannya ada di sana, pasti dia pelakunya. Nah, jadi dari situlah Bang Dodi mencari tahu siapa sebenarnya orang yang benar-benar yang telah melakukan kejahatan ini dan memfitnah dirinya yang melakukan. Nah, dari kejadian tersebut ada suatu malam ketika Bang Dodi ini berkeluyur lah, berjalan mengelilingi kampungnya itu seperti meronda ataupun apalah, tapi dia berjalan dengan beberapa temannya itu. Nah, kemudian di sana dia melihat satu sosok seseorang yang berlari yang tiba-tiba seperti orang ketakutan gitu kan, dengan membawa sesuatu yang dipikul di pundaknya itu, berlari. Namun dalam pelariannya itu tiba-tiba menghilang gitu kan. Nah, jadi sosok orang yang dilihat oleh si Bang Dodi ini tiba-tiba menghilang di dalam rimbunnya semak-semak itu, menghilang. Nah, dari situ Bang Dodi mulai berpikir bahwa berarti orang yang kita cari selama ini inilah pelakunya. Nah, dari situ Bang Dodi dan teman-temannya mulai berinisiatif, memang kita harus setiap malam harus keluar dari rumah dan memang kita harus cari tahu siapa sebenarnya pelaku ini. Nah, kemudian selang berapa malam kemudian Bang Dodi ini berjalan lagi bersama teman-temannya. Nah, di sini kejadian yang kedua ini memang dilihat langsung oleh si Bang Dodi dengan mata kepalanya, dan teman-temannya pun menyaksikan bahwa
telah terjadi satu pencurian yang memang terjadi di kampung itu, dan memang pelakunya adalah satu orang yang melakukan pencurian itu. Nah, begitu pencuri itu masuk, mereka melihat bahwa ada sosok orang yang masuk ke dalam rumah itu memang seperti orang mengendap-endap gitu kan. Setelah masuk, nah kemudian Bang Dodi ini menyuruhlah temannya untuk mengumpulkan warga-warga lain agar kita bisa menangkap pelaku sebenarnya dari pencurian ini. Nah, namun setelah warga berkumpul di tempat kejadian itu, dan warga ini mengelilingilah rumah dari tempat kejadian itu. Jadi begitu warga mengepung rumah itu, keluarlah si pencuri itu, dan sosok pencuri itu terlihat jelas dengan tidak memakai apa-apa ataupun tidak memakai penutup wajah ataupun lain. Namun memang yang terlihat dari warga itu memang sosok dari si pencuri itu memang asing terlihat, jarang terlihat oleh warga. Namun di sini yang lebih anehnya lagi, begitu warga mengepung dan mengejar si pencuri itu, tiba-tiba pencuri itu hilang dengan pakaian yang terlepas. Jadi seakan-akan pencuri itu telanjang, berlari ke salah satu semak yang memang tidak bisa terlihat lagi oleh warga. Nah, di situ pas dilihat, yang terlihat itu cuma hanya pakaian, baju dan celana. Nah, di sini warga pun sempat berpikir bahwa wah, pencuri ini memang bukan sekedar pencuri biasa, tapi pencuri ini adalah pencuri yang memang menggunakan ilmu untuk menghilang ataupun ilmu untuk lari dari kejaran. Nah, dari sini warga pun mulai mempercayai bahwa pelaku itu bukan si Dodi, tapi kan memang provokator dari warga ini memang selalu menyulut emosi dari warga-warga yang lain. Ah, sudahlah, itu mungkin temannya, ataupun itu gerombolan dia lah. Jadi seakan-akan dia ingin membuktikan bahwa dia bukan pelakunya. Nah, di sini Bang Dodi hanya terdiam. Namun dari tua-tua kampung itu sedikit mengertilah tentang hal-hal mistik, tentang hal-hal keilmuan lah yang memang hampir mirip dengan apa yang mereka pikirkan, bahwa si pelaku ini mencuri dengan menggunakan ilmu belut putih. Nah, disinilah kita akan menceritakan sedikit tentang ilmu apa itu ilmu belut putih. Nah, dari cerita yang disampaikan oleh si Mbak Ayu ini, bahwa benar bahwa pelaku ini menggunakan ilmu belut putih, karena ilmu belut putih ini adalah ilmu yang digunakan orang untuk lari dari kejaran ataupun lari dari kepungan. Memang ilmu ini adalah salah satu ilmu pelebur cahaya. Kalau nama bahasa kebatinannya itu adalah ilmu pelebur cahaya. Jadi di mana cahaya itu masih bisa terlihat ataupun cahaya itu bisa masuk, maka si pengguna ilmu belut putih ini akan menghilang dengan meninggalkan pakaian yang ada. Begitu dia membuka pakaiannya ataupun begitu dia menghilang, pakaiannya akan terlepas dari tubuhnya. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang apa ilmu belut putih itu. Namun nanti setelah akhir dari cerita ini, saya akan melanjutkan cerita dengan versi yang bakal saya ceritakan dan saya bagikan kepada teman-teman. Namun singkat cerita, dari kejadian malam itu Bang Dodi berpikirlah bahwa memang pelaku dari pencurian ini adalah bukan orang sembarangan. Nah, yang sengaja datang dari tempat lain untuk datang ke kampungnya memang untuk melakukan kejahatan. Nah, dari situ Bang Dodi mulailah berpikir mencari solusi bagaimana cara untuk bisa membuktikan kepada warga ini tentang pelaku ini, ataupun bisa untuk membuktikan atau untuk melumpuhkan atau menangkaplah bahwa pelaku sebenarnya ini adalah si orang ini kan. Nah, di situ dengan kejadian yang menimpa keluarga Bang Dodi ini, dengan fitnahan yang terjadi, itu membuat keluarganya itu malu akan hal ini kan. Sedangkan kehidupan mereka itu adalah salah satu, ya boleh dikatakanlah orang mampu lah, orang punya lah kalau bahasa kita itu kan. Tidak mungkin lah seorang orang tuanya mampu tapi anaknya melakukan hal-hal seperti itu. Nah, di sini pun mulailah sedikit agak terganggu lah kehidupan dari keluarganya Mbak Ayu ini. Orang tuanya pun mulai malu untuk keluar rumah ataupun malu untuk bersosialisasi dengan warga-warga lain, karena
cerita orang kampung itu sudah mulai ramai menceritakan bahwa memang si Dodi inilah salah satu ketua kelompok dari pencurian itulah. Namun si Dodi ini tidak bisa membuktikan, dan keluarga ini tidak bisa membuktikan bahwa si Dodi ini tidak bersalah. Di sini ceritakanlah oleh si Mbak Ayu bahwa dari situlah mulai keluarganya itu mulai menutup diri lah dari lingkungannya, dan mulai hartanya mulai terjual lah karena malu, sering keluar kota ataupun liburan kemana mereka satu keluarga karena memang ya beban pikiran untuk orang tuanya. Dan mungkin ini adalah salah satu penyebabnya juga membuat ibu dari Bang Dodi ini mulai sakit-sakitan lah. Nah di sini Bang Dodinya pun dipanggil oleh orang tuanya untuk ya sudahlah, kalau begitu kita pindah saja dari kampung ini, kita menetap di mana ataupun keluar dari daerah sini. Mungkin inilah salah satu jalan terbaik agar kita bisa terhindar dari masalah. Namun di sini si Bang Dodi ini tetap ngotot, saya tidak mau Pak, saya akan buktikan Pak bahwa bukan saya pelakunya ataupun bukan saya provokator dari kejadian-kejadian terjadi yang menimpa kampung ini. Ini adalah salah satu fitnah yang dilontarkan oleh orang untuk keluarga kita Pak. Nah namun di sini ibu dari Bang Dodi ini udah terlihat shock lah dengan kejadian itu. Sudahlah, lebih baik kita mengalah daripada nanti kita di sini namun kita tidak nyaman gitu kan. Lebih baik kita pergilah atau kemana, ataupun kalau bisa kita jual semua harta kita jual kebun dan kita pergi tinggalkan kampung ini. Mungkin di sini kita tidak mendapat kenyamanan, mungkin di tempat lain kita akan mendapat kenyamanan. Nah namun di sini Bang Dodinya yang bersikeras, biarlah kalau Bapak merasa malu saya masih berada di kampung ini, lebih baik saya yang akan pergi meninggalkan kampung ini. Tapi ingat ya Pak, suatu saat saya akan kembali lagi ke kampung ini dan saya akan buktikan bahwa bukan saya pelakunya. Nah kemudian ya dengan berat hatilah orang tuanya mengizinkanlah si Dodi ini untuk pergi. Namun pergian Bang Dodi ini tidak diketahui oleh orang tuanya bahwa niat sesungguhnya adalah dia ingin belajar ataupun mencari tahu tentang ilmu belut putih ini dan bagaimana cara untuk bisa melumpuhkan belut putih ini. Nah pergilah Bang Dodi ini ke suatu tempat lah yang mungkin tidak kita sebutkan kemana gitu kan. Namun di sini Bang Dodi pergi selama 3 bulan itu memang mendatangi salah satu orang yang memang betul-betul memahami tentang ilmu belut putih ini. Ya bergurulah Bang Dodi ini ke salah satu guru di mana tempat dia tinggal sekarang ini. Nah selama 3 bulan itu dia belajarlah tentang bagaimana cara ataupun bagaimana kelemahan dari si belut putih ini. Nah namun di sini Bang Dodinya tidak belajar tentang ilmu belut putih itu, tapi belajar tentang kelemahan dari belut putih itu. Di sini juga seperti apa yang diceritakan oleh Mbak Ayu ini bahwa si Bang Dodi ini memang perawakannya memang orangnya besar tinggi dengan tubuh yang gempal yang memang ya dengan sesuai lah dengan apa yang dicita-citakannya itu menjadi tentara. Memang cocok menjadi seorang tentara dengan tubuh yang memang besar tinggi dengan perawakan yang memang betul-betul gagah gitu, tegap dengan gagahnya itu. Singkat cerita di sini setelah 3 bulan kemudian Bang Dodi itu pulanglah ke kampung halamannya. Nah di sini setelah kepulangan Bang Dodi itu memang warga kampung itu sedikit melihat Bang Dodi ini agak berbeda gitu dengan biasa yang mereka lihat sebelumnya, dengan pembawaan yang lebih tenang, terus dengan pembawaan yang sedikit agak lebih santai lah. Kalau dilihat itu memang seseorang yang memiliki ilmu kebatinan itu sudah terlihat dari sosok si Bang Dodi ini. Nah, namun tekad dan dendamnya itu masih membara di hati dan pikirannya bahwa suatu saat aku akan buktikan bahwa aku bukan pelakunya dan aku akan menangkap siapa pelaku sebenarnya. Nah setelah 1 minggu Bang Dodi ini kembali lagi ke kampungnya itu, si Mbak Ayu pun bertanyalah kepada Bang Dodi ini. Nah di sini juga bahwa kedekatan Bang Dodi dan si Mbak Ayu ini memang kakak adik yang memang sering bercerita lah, bisa dikatakan bahwa
sosok Bang Dodi ini memang sosok kakak yang memang dikagumi lah oleh si Mbak Ayu ini, karena memang dengan sosok yang baik di keluarganya itu memang Bang Dodi ini adalah sosok orang yang baik. Nah, kalau di luaran mungkin ya itu penilaian orang, namun si Mbak Ayu ini tetap yakin bahwa abang ini adalah sosok pemuda baik dan abang yang betul-betul baik lah. Nah, dari situ Mbak Ayu bertanyalah kepada Bang Dodi, abang kemana bang? Selama 3 bulan ini abang menghilang, terus tiba-tiba abang pulang. Namun apa yang saya lihat ini, abang sedikit ada perubahan ataupun sedikit berbeda dengan karakter abang yang sebelumnya. Nah, di sini Bang Dodi menceritakanlah kepada si Mbak Ayu ini bahwa abang berguru, kata gitu. Abang berguru di salah satu daerah dengan orang yang mengerti tentang ilmu belut putih ini. Nah, jadi di sini abang akan menangkap langsung pelaku dari pencuri ini, karena abang sudah mengetahui kelemahan dari si belut putih ini. Nah, selang berapa malam kemudian, memang hari naas ataupun memang ada istilah dari peribahasa itu, memang hari naasnya kamu itu terjadi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam itu tidak ada yang namanya hari naas ataupun hari jelek. Namun setiap orang yang melakukan kesalahan, setiap orang yang melakukan sesuatu tindak kejahatan itu suatu saat akan karmanya akan datang. Nah, karmanya dari pelaku ini pada malam hari itu terjadi. Jadi dalam peribahasa itu mengatakan bahwa sepandai-pandai tupai melompat, suatu saat pasti jatuh. Nah, malam hari itulah kejadian yang bakal menimpa si pelaku ini, dan malam naasnya terjadi. Nah, jadi malam itu kebetulan Bang Dodi ini berjalanlah dengan 2 sahabat karibnya yang memang betul-betul dia percaya. Nah, kemudian berjalan, tiba-tiba memang terlihatlah dari kejauhan itu memang sosok si pencuri ini memasuki rumah salah satu warga. Nah, di sini Bang Dodi ternyata si Bang Dodi ini telah menyiapkan apa yang bisa membuat si belut putih ini menjadi lemah ataupun penangkal dari si belut putih itu. Nah, jadi Bang Dodi ini membawa seperti punjen lah, kalau bahasa Jambi itu punjen. Punjen itu seperti sesuatu yang dibungkus dengan kain. Nah, di situ terlihat seperti abu yang sudah dibaca-bacain atau memang dibekali dari gurunya Bang Dodi itu. Nah, kemudian dengan 1 botol aqua yang berisi air putih biasa. Namun di sini dijelaskan oleh si Mbak Ayu itu bahwa ternyata Bang Dodi ini membawa bekal lah dari gurunya itu untuk memang betul-betul untuk melumpuhkan dari si belut putih ini, yaitu dengan membawa abu dan 1 botol aqua air yang telah dimantra-mantrai oleh si gurunya tadi, dengan 1 lagi yang dibawa oleh Bang Dodi adalah alat pemukul yang bakal memukul si belut putih ini, yaitu dengan tebu hitam. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa tebu hitam ini adalah, kalau orang Jambi bilang, ini adalah tangkal dari segala macam ilmu jahat. Nah, jadi tangkal dari untuk melemahkan ilmu jahat itu adalah dengan tebu hitam. Nah, nanti saya akan sedikit menceritakan lah apa kegunaan dari tebu hitam ini. Nah, singkat cerita, setelah mereka melihat bahwa pencuri itu masuk dalam salah satu rumah itu, nah kemudian si Bang Dodi ini menyuruh salah satu temannya ini untuk pergi untuk mengumpulkan warga lain untuk bisa menyaksikan bahwa pada malam hari ini kita akan bisa menangkap si belut putih ini, ataupun malam hari ini kita akan bisa menangkap siapa pelaku sebenarnya. Nah, di sini begitu si pelaku ini keluar dari rumah, nah Bang Dodi ini sudah menunggunya. Nah, jadi di sini bertatapanlah si Bang Dodi ini dengan si pelaku itu dengan jarak yang begitu dekat lah, seakan-akan mereka bersiap lah untuk berduel ataupun mengadu ilmu lah. Nah, di sini juga si pelaku juga sempat mengatakan bahwa, oh, rupanya ada yang bisa melihat sosok diriku ini yang orang lain tidak bisa melihat. Nah, di sini memang si temannya Bang Dodi ini tidak melihat satu sosok apapun yang dilihatnya. Namun si Bang Dodi ini melihat ada sosok seseorang yang berada di depan matanya. Nah, berarti memang si Bang Dodi ini telah menguasai ilmu yang telah diajarkan oleh gurunya kepada si Bang Dodi ini. Nah, namun si belut putih ini ataupun si pelaku ini
menyombongkan diri bahwa kalau cuma sebatas itu kamu belum bisa untuk bisa mengalahkan aku. Dengan ilmu yang kamu miliki sekarang, kamu tidak akan bisa untuk menangkap diriku, kata gitu kan. Nah, begitu kata-kata itu terjadi, nah terjadilah pertarungan lah, terjadilah perkelahian antara si Bang Dodi ini dengan si Belut Putih itu. Nah, di sini memang posisi dari Bang Dodi ini memang berada di posisi yang baik gitu kan. Memang dengan tubuh yang besar, tinggi, dengan gagahnya itu memang memukul roboh si pelaku ini dengan gampang gitu kan. Sedangkan pelaku ini tidak terlalu besar lah tubuhnya, kecil, kurus lah, tinggi. Nah, dari segi fisik pun kalau kita lihat memang Bang Dodi ini lebih unggul lah kalau untuk berkelahi kan. Namun di sini si Belut Putih ini mulai mengeluarkan ilmunya. Nah, kemudian si Belut Putih ini mulai membuka bajunya dengan pakaiannya dengan telanjang itu. Nah, kemudian mencoba untuk berlari. Nah, kemudian Bang Dodi ini tadi ingat akan pesan gurunya. Apabila si Belut Putih itu membuka pakaiannya untuk berlari, kamu ingat, taburkan abu ini di tubuhnya dan insya Allah dia akan melemah, kata gitu kan. Nah, kemudian Bang Dodi ini mulailah mengambil abu yang dibawa oleh Bang Dodi ini untuk ditaburkan kepada si pelaku ini.